Di balik dari kesuksesan perlawanan Pangeran Diponegoro, pada saat awal-awal perang melawan Belanda, terdapat sosok intelektual, yang ahli strategi, ahli siasat, ahli diplomasi dan sekaligus menjadi guru spiritual, bagi Pangeran Diponegoro itu sendiri. Bahkan, Belanda menjadikannya target kedua, setelah Pangeran Diponegoro. Dia adalah, Kiai Mojo. Muslim Muhammad Khalifah, atau dikenal Kiai Mojo, adalah seorang ulama yang dikenal sebagai orang kepercayaan, dan tangan kanan Pangeran Diponegoro, sekaligus Panglima, selama berlangsungnya Perang Jawa. Dasar pengetahuan agama Kiai Mojo, berasal dari ayahnya, yang seorang ulama besar, yakni Imam Abdul Narib, yang juga merupakan keturunan keluarga Keraton Surakarta, dan memilih mengabdikan diri berdakwah agama Islam. Sepulang menunaikan ibadah haji, ia melanjutkan peran sang ayah, mengelola pesantren di desanya, dan bersama para santri, Kiai Mojo menggalang gerakan anti pemurtadan, yang kala itu marak di kalangan bangsawan keraton. Kiai Mojo juga mempunyai cita-cita, suatu hari nanti, tanah Jawa akan dikelola dengan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Dan itulah yang dijanjikan oleh Pangeran Diponegoro, sehingga Kiai Mojo beserta para pengikutnya, bersedia bergabung untuk menghadapi Belanda dalam Perang Jawa. Sejak bergabung dengan Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo berhasil merekrut banyak tokoh berpengaruh, termasuk 88 orang kiai desa, 11 orang syekh, 18 orang pejabat urusan agama, serta tokoh-tokoh bangsawan keraton. Pangeran Diponegoro telah mengetahui Kiai Mojo, bahkan sebelum Perang Jawa meletus, beliau telah membahas dengan pamannya, Pangeran Mangkubumi, saat mereka tiba di Goa Selarong, mengenai siapa ulama yang paling cocok, guna memberi saran, tentang cara mengangkat Al-Quran sebagai landasan untuk perang sambil melawan kafir Belanda. Kiai Mojo telah menjadi otak dari berbagai taktik perang gerilya untuk melumpuhkan berbagai pos-pos militer Belanda, serta melakukan taktik serangan hit and run, yakni serang dan mundur, dan seruan jihad yang dikobarkan olehnya, telah membuat banyak masyarakat Muslim Jawa, khususnya santri-santri di berbagai pesantren di Jawa, turut bergabung pada pasukan Pangeran Diponegoro, hingga dapat membuat Belanda sangat kesulitan untuk melumpuhkan perlawanan Pangeran Diponegoro, karena hampir seluruh masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur turut bergabung dalam perlawanan untuk melawan Belanda. Kiai Mojo juga menjadi wakil Pangeran Diponegoro, dalam perundingan penting dengan Belanda, pada tanggal 29 Agustus tahun 1827 di Klaten. Dalam upaya diplomasinya, Kiai Mojo dengan tegas mengajukan sejumlah tuntutan tanpa terkecuali, untuk mendirikan sebuah negara Islam, dan beliau juga berhasil mengubah paradigma perlawanan terhadap penjajah Belanda, dari label pemberontak, menjadi perang sabil, atau perang suci melawan orang-orang kafir yang menjadi musuh Islam. Setelah berjuang bersama selama sekitar 3 tahun, Kiai Mojo mulai tidak sepaham dengan Pangeran Diponegoro, yakni ketika sang pangeran mulai menggunakan cara-cara yang dianggapnya menyimpang dari agama Islam, guna untuk menarik simpati rakyat, demi menambah kekuatannya. Pangeran Diponegoro justru memakai sentimen budaya Jawa, melalui konsep Ratu Adil, atau juru selamat dalam kampanye untuk merekrut pasukan. Ia menilai sang pangeran telah mengingkari janjinya, untuk membentuk pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam, dan justru berambisi ingin mendirikan kerajaan tandingan di tanah Jawa. Hingga akhirnya, Kiai Mojo berangkat ke Melangi, pada November tahun 1828, dengan tujuan melakukan perundingan sepihak dengan Belanda, tanpa sepengetahuan Pangeran Diponegoro. Namun pada negosiasi pertamanya di bulan Oktober tahun 1828, Belanda mengingkarinya. Pasukan gerak cepat ketiga, yang dikomandoi oleh Letnan Kolonel Joseph Lebron de Vexela, sudah ditugaskan untuk memastikan Kiai Mojo, dan pasukannya tidak bisa lolos. Akhirnya pada tanggal 12 November tahun 1828, Kiai Mojo dan para pengikutnya, disergap di daerah Melangi, Sleman, dekat Sungai Bedok, dan kemudian dibawa ke Salatiga. Baru pada tanggal 17 November tahun 1828, Kiai Mojo beserta orang-orang yang masih menyertainya, dikirim ke Batavia dan diputuskan akan diasingkan ke Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Di tanah pembuangan, Kiai Mojo terus berdakwah, hingga wafat pada tanggal 20 Desember tahun 1849, di usianya yang ke-57 tahun. Dan Perang Jawa sendiri, berakhir 2 tahun setelah hengkangnya kubu Kiai Mojo dari pasukan Pangeran Diponegoro.